semuanya, pada video kali ini saya akan membahas sedikit mengenai manajemen operasional bank dan manajemen perkreditan perbankan. Dan yang terhormat, dosen pengampu mata kuliah ini Bapak Mulvi Sandi Yuda, SAK MSI, dan teman-teman semuanya, terima kasih ya sudah menonton. Teman-teman pasti sudah tahu kan apa itu bank atau kredit. Nah, teman-teman sudah tahu belum tentang manajemen operasional bank dan manajemen perkreditan perbankan? Nah, di sini kita bahas sedikit ya mengenai hal itu. Manajemen operasional bank adalah pendekatan strategis untuk mengelola dan meningkatkan efisiensi dalam sebuah aspek kegiatan operasional bank yang meliputi 3 kegiatan. Yang pertama, menghimpun dana, menyalurkan dana, dan memberikan jasa bank lainnya. Dalam era globalisasi dan perkembangan teknologi, manajemen operasional yang baik menjadi kunci untuk mencapai keberhasilan dan keberlanjutan bank. Begitupun konsep manajemen operasional mencakup perencanaan, pengorganisasian, pengkoordinasian, dan mengontrol aktivitas operasional suatu bank. Ini melibatkan semua proses yang terlibat dalam memberikan layanan kepada nasabah, termasuk layanan perbankan retail, korporat, dan transaksi internasional. Tujuan utama manajemen operasional bank adalah meningkatkan efisiensi operasional, mengurangi biaya, dan meningkatkan kualitas layanan. Selain itu, manajemen operasional itu juga bertujuan untuk mengidentifikasi dan mengelola resiko operasional yang mungkin muncul dalam kegiatan sehari-hari bank itu sendiri. Industri perbankan memerlukan suatu sistem manajemen operasional yang terintegrasi dengan proses manajemen bank agar dapat mengendalikan segala sumber risiko operasional yang dimilikinya. Perbedaan struktur, sumber daya, budaya, tujuan, teknologi, proses, lingkungan operasional dapat menyebabkan perbedaan pada implementasi sistem manajemen risiko operasional. Metode yang baik bukan hanya harus sesuai dengan praktik yang logis, tetapi harus sesuai dengan masalah yang dihadapi bank secara spesifik untuk dapat mencapai tujuan jangka pendek maupun tujuan organisasi yang akan datang. Manajemen risiko memegang peranan penting terhadap keberlangsungan hidup sebuah bank karena dalam menjalankan aktivitasnya, bank akan dihadapkan pada berbagai jenis risiko yang dapat terjadi kapan saja. Misalnya seperti manajemen treasury, dapat diartikan sebagai proses untuk mengelola likuiditas suatu bank. Apabila bank telah menerima sejumlah besar kas yang didapatnya dari aktivitas operasional, maka selanjutnya manajemen treasury ini akan mengoptimalisasikan penggunaan kas tersebut sehingga nantinya dapat menghasilkan laba atau keuntungan bagi bank. Ruang lingkup manajemen treasury ini tidak hanya terbatas pada pengelolaan arus kas saja, tetapi juga mengelola aset liabilitas dari bank, meminimalisirkan resiko, merencanakan investasi bank, dan lain sebagainya. Maka dari itu, manajemen treasury ini dapat diibaratkan seperti urat nadi dari suatu bank, karena treasury ini memegang keberlangsungan dari operasional bank tersebut. Dalam operasional bank itu sendiri, ada yang berfokus pada penyaluran kredit kepada nasabah. Itu bisa disebut manajemen pengkreditan perbankan, yang melibatkan proses penilaian, pengelolaan, dan pemantauan kredit yang diberikan oleh bank kepada nasabah. Ini mencakup penentuan kelayakan peminjaman, penentuan tingkat suku bunga, dan pengembangan strategi untuk mengelola risiko kredit. Tujuan utama manajemen pengkreditan adalah memberikan kredit kepada nasabah dengan resiko sekecil mungkin sambil memastikan keuntungan yang optimal bagi bank. Selain itu, manajemen pengkreditan bertujuan untuk mendukung pertumbuhan ekonomi dan memberikan dukungan finansial kepada berbagai sektor bank. Sebelum kita melanjutkan materinya, kita harus mengetahui dulu apa itu kredit. Nah, kredit itu berasal dari perkataan Latin yaitu credo, yang berarti I believe, I trust. Perkataan credo sendiri berasal dari kombinasi perkataan Sanskerta cred, yang berarti kepercayaan, dan perkataan Latin do, yang berarti saya menaruh.
Secara keseluruhan, kredit merupakan penyerahan barang, jasa, atau uang dari satu pihak kreditor atas dasar kepercayaan kepada pihak lain atau bisa disebut debitur, dengan janji membayar dari penerima kredit kepada pemberi kredit pada tanggal yang telah disepakati kedua belah pihak. Istilah kredit ini sangat melekat juga pada transaksi utang piutang berbasis bunga yang biasanya dilakukan oleh bank konvensional. Dengan begitu, bank konvensional memerlukan analisis kredit untuk memperoleh keyakinan apakah nasabah mempunyai kemampuan dan kemauan memenuhi kewajibannya kepada pihak pemberi kredit secara tertib, baik pembayaran pokok maupun bunganya sesuai kesepakatan dengan pihak kreditur. Analisis kredit juga bertujuan agar kredit yang diberikan dapat mencapai sasaran, yaitu aman dan terarah. Aman dalam pengertian kredit tersebut harus diterima kembali pengembaliannya secara tertib, teratur, dan tepat waktu, sesuai perjanjian kredit antara pihak kreditur dan debitur. Sedangkan terarah artinya kredit yang diberikan tersebut digunakan untuk tujuan seperti yang dimaksud dalam permohonan kredit dan sesuai dengan peraturan dan kesepakatan yang ketika disyaratkan dalam akad kredit. Nah, begitulah apa yang sudah saya pahami mengenai manajemen operasional bank dan manajemen pengkreditan perbankan. Semoga teman-teman bisa memahaminya ya. Dan kesimpulan yang bisa saya ambil yaitu pentingnya keselarasan antara manajemen operasional dan strategi bisnis bank yang tidak dapat diabaikan. Keselarasan ini menciptakan fondasi yang kokoh untuk keberhasilan jangka panjang, memastikan bahwa setiap langkah operasional mendukung visi dan misi bank serta memberikan nilai tambah kepada nasabah. Sampai jumpa di tugas berikutnya. 너무 행복했어 너와 함께 했던 쭈꾸리 다리 나고 있어 고마워를 거랍기에 너 이제 꽃길만 걸어 가는데 대신 약속해 아프지 말고 좀 살아간다길 바래